Cek cek. Halo, ada suaranya nggak ini? Oke, kita mulai ya. Selamat sore Foodplanners. Kembali lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kembali lagi dengan saya Farhan Chatriazani yang akan menjadi moderator Foodies on Sharing kali ini. Tema kali ini tuh menarik banget ya, gitu kan? Karena kita akan membahas mengelola sales outlet dengan sales dan marketing calendar. Nah, pasti foodpreneur di sini tuh udah nggak asing ya dengan sales dan marketing calendar ini. Nah, yang akan dibicarakan oleh Ibu Stefani ya, yaitu praktisi bisnis kuliner dan CEO Foodies. Nah, Bu Stefani yang sudah bergelut di bidang sales and marketing calendar ya. Jangan sampai di skip ya IG live kali ini. Nah, ada informasi sedikit nih buat foodpreneur ya. Program terbaru di Foodies ini akan memberikan step by step bagaimana mengelola restoran yang mendatangkan sales dan profit, yaitu restoran manager nih yang kita sering lihat di IG-nya, feed-nya Foodies juga ada restoran manager. Nah, tujuannya apa sih restoran manager ini tuh? Nah, tujuannya tuh adalah kita bisa mendapatkan prinsip dasar SQC, service, quality, cleanliness, dan mengelola sistem shift yang efisien, mengoptimalkan profit dan sales, dan masih banyak lagi. Nah, yaitu 2 bulan sekolah restoran manager ya, jangan ketinggalan. Dan hari itu besok ya foodpreneur, besok tanggal 28 sampai tanggal 29 ya untuk webinarnya, dan itu selama 2 bulan tuh akan dilaksanakan ya. Nah, caranya gimana cara daftarnya? Boleh langsung ya di bit.ly/restoran manager, R-nya gede, M-nya gede, strip S-nya gede, atau enggak boleh langsung di CS-nya Foodies langsung ya di 0813 12 14 7974. Oke, jangan tunggu lama lagi ya. Kita nggak sabar nih, kayaknya kita udah lama banget gitu kan nggak IG live gitu kan kayak gini. Kita langsung undang aja Ibu Stefani ya. Ditunggu sebentar. Ditunggu kayaknya lagi. Nah, udah masuk. Oke, halo Ibu Stef. Halo, kedengeran? Halo, Kedengeran? sore. Halo, apa kabar Bu Stef? Baik. Gimana kabarnya Mas Baik. Farhan? Baik juga, alhamdulillah. Dan teman-teman Alhamdulillah foodpreneur kita udah semua lama ya Bu ya? ya, kita udah iya. Dan kita juga udah lama gitu kan nggak Foodies on Sharing lagi ya. Dan kita boleh sapa-sapa Benar. dulu sama foodpreneur di seluruh Indonesia. Boleh Bu sapa-sapa sama yang nontonnya? Oke. Ya, sore semua teman-teman foodpreneur, akhirnya bisa ketemuan lagi ya. Udah lama banget bener, udah nggak sempat untuk Foodies on Sharing. Semoga setelah ini kita bisa rutin lagi nih. Nah, ini temanya kali itu menarik banget ya Bu ya. Yaitu tuh tema kali ini tuh ada sales dan marketing calendar ya. Maksudnya kayak gimana sih caranya gitu kan mengelola sales dengan outlet itu seperti apa gitu kan. Nah, ini tuh foodpreneur tuh udah lama gitu kan nggak dapat insight lagi di Foodies on Sharing ini. Jadi makanya boleh langsung aja dijelaskan oleh Ibu Stefani. Silakan Bu, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ya. Sore semua teman-teman foodpreneurs. Jadi hari ini tema yang diminta untuk sharing nih ya dari Mas Farhan dan teman-teman Foodies itu adalah terkait memanfaatkan yang namanya marketing calendar ya. Jadi mungkin sebelumnya nih saya pengen jelasin dulu beberapa istilah ya yang berhubungan dengan judul kita nih ya. Judul kita ini kan kayak rumus fisika gitu ya. Ada huruf-huruf bukan fisika lah, kimia gitu ya. Ada huruf-huruf istilah-istilah yang mungkin kalau teman-teman foodpreneurs belum sempat dengar gitu ya atau ikutan materinya, mungkin ini apaan sih gitu. Nah, mungkin saya akan jelasin itu dulu ya. Nah, jadi tuntutan hari ini itu adalah bagaimana mengelola TC dan API
ya di dalam sales dan marketing kalender. Nah, saya pengen jelasin dulu nih apa sih yang dimaksud dengan yang namanya TC dan APC ini ya. Ini istilah apa gitu ya supaya teman-teman nanti bisa mengikuti dan langsung mempraktekkan nih seperti apa ide-ide yang bisa dijalankan di masing-masing ya. Nah, yang pertama sekarang TC dulu ya atau TC gitu ya atau ini adalah singkatan yang namanya check ya. Jadi kalau di bisnis kuliner ya maupun bisnis yang lain sebenarnya cara pakai. Jadi yang namanya kita melihat sales, kadang-kadang kalau kita nggak tahu rumusnya tuh kita jadi kesulitan gitu. Gimana ya supaya kita biar tahun depan kalau misalnya kita nggak memiliki rumus dari mana datangnya sales gitu ya, nah itu membuat kita tuh jadinya sering mentok dengan yang namanya ide baru, program gitu. Nah, TC ini, total check ini adalah cara kita untuk mengetahui sales itu datang dari mana. Nah, contohnya ya, di bisnis kuliner yang namanya sales itu datang dari yang namanya total check. Itu hasil dari bahasa sederhananya ya, atau bahasa yang lebih sederhana lagi, jumlah bot atau jumlah transaksi ya, terserah teman-teman mau pakai istilah yang konkret juga boleh ya, terpaku pada istilah, tapi yang penting kita paham nih, yang namanya salah satu komponen yang mempengaruhi sales kita itu adalah jumlah transaksi, banyaknya transaksi yang terjadi bisnis kita bisa per hari, per minggu, per bulan gitu ya. Kadang-kadang kita dalam kalkulasi sales kita kan tentu melakukan analisis per hari seperti apa, seperti apa. Nah, satu komponen yang teman-teman harus mulai perhatikan jika saat ini belum ya, itu adalah mulai menghitung dan mendata jumlah transaksi kita setiap hari ya. Ada berapa yang transaksi setiap hari? Kalau teman-teman foodplanners udah ada yang pakai POS ya, itu oke banget karena akan sangat dengan mudah mengetahui berapa banyak jumlah transaksi yang terjadi setiap hari, karena kan biasanya udah terekam ya secara otomatis di POS kita. Tapi kalau misalnya belum pakai POS juga macem-macem, kadang-kadang kita punya nota juga ya, buku nota yang di situ ada kode notanya. Nah, di situ juga kita bisa menghitung berapa banyak nota yang keluar setiap hari. Nah, ini adalah definisi yang pertama nih, yaitu total check ya, yaitu jumlah transaksi. Nah, kita bahas yang kedua ya, yang juga berkontribusi terhadap penjualan atau sales, yaitu APC ya. APC ini singkatan dari average per check. Artinya berapa sih nilai rupiah dari setiap transaksi kita ya. Jadi misalnya tadi kita udah tahu nih karena kita udah nge-record ya bahwa setiap hari di warung kita ini ada 50 transaksi. Nah, kita lihat datanya ya, ternyata average per check-nya atau nilai rupiah rata-rata dari 50 transaksi itu ternyata adalah 25.000 gitu. Nah, 25.000 inilah yang disebut dengan average per check ya atau APC gitu. Jadi sederhana banget, teman-teman mau tahu ya breakdown dari sales kita atau kita adalah total check dikali average per check ya, atau total transaksi dikali dengan berapa sih nilai rata-rata rupiah per transaksinya. Bisnis kuliner tuh macam-macam ya, bisnis tipenya. Misalnya foodpreneur punya warung atau kantin di dekat kampus gitu misalnya. Waktu sebelum COVID gitu ya. Misalnya anak-anak mahasiswa datang, mereka rata-rata kalau transaksi kan bayar untuk diri mereka sendiri ya. Berarti rata-rata
mungkin total transaksinya ya 15.000 misalnya, itu sekali makan untuk satu orang. Tapi mungkin teman-teman foodpreneurs ada yang bisnisnya misalnya Chinese food ya, atau restoran Chinese food gitu. Yang biasanya kalau datang ke keluarga sehingga satu total transaksi bisa jadi misalnya sampai 100.000, mungkin yang datang 4 ya. Jadi beda bisnis kuliner ini secara pola gitu. Tapi supaya kita mempermudah nih ya mengetahui sales kita datangnya dari mana, yaitu tadi 2 indikator paling penting, yaitu kita harus mengetahui dan terus mengawasi yang namanya jumlah transaksi kita dan mengetahui jumlah average per transaksi gitu. Nah ini ya, jadi kalau misalnya tahun depan pengen naik 10%, tahun depan pengen naik 15%, atau bulan depan pengen naik 10%, nah kita bisa lihat nih breakdown-nya, yang mau dinaikin total transaksinya, average-nya, atau kedua-duanya dengan cara dan program yang macam-macam banget. Nah itulah yang nanti akan kita bahas ya hari ini, gimana contoh-contoh untuk menaikkan jumlah transaksi, contoh-contoh untuk menaikkan jumlah average per pembelian misalnya. Nah itu mungkin penjelasan awalnya ya Mas Farhan, biar teman-teman foodpreneurs bayang nih rumus-rumus kimia apa itu ya yang ada di benar. sharing sore ini gitu. Nah kemudian setelah kita tahu ya yang namanya total check apa, average per check apa, nah sekarang kita bahas istilah yang namanya sales and marketing calendar ya. Jadi benda apakah itu ya? Nah, kalau misalnya kita sebagai pebisnis kuliner nih kerjain kan banyak ya, baik teman-teman foodpreneurs sudah memiliki tim ataupun masih semuanya ngerjain sendiri. Nah, proses yang namanya program marketing itu sesuatu yang harus dijalankan terus-menerus gitu. Jadi kita tuh sangat sulit kalau di bisnis di saat seperti sekarang, di mana kompetisinya sudah sangat tinggi ya, kalau kita hanya menjalankan program sales atau program marketing cuma di awal aja gitu, misalnya pas baru buka gitu ya, atau sekali-sekali aja gitu, pas inget gitu. Nah, itu akan sangat berat gitu, karena persaingan sekarang sangat tinggi sekali ya. Kalau misalnya kita hanya melakukan kegiatan marawal, mungkin orang yang pertama kali tempat kita, karena kita tidak pernah menyapa mereka lagi, nggak pernah goda-goda mereka lagi dengan gambar makanan yang enak gitu misalnya, akhirnya mereka jadi lupa sama kita, akhirnya malah ingatnya datang ke tetangga sebelah gitu misalnya ya, karena tetangga sebelah kita ini lebih sering melakukan kegiatan promosi atau kegiatan marketing. Nah, hal inilah yang kita perlu sadari ya sebagai pebisnis kuliner, kalau misalnya ternyata selama ini tuh kegiatan sales atau program-program marketing kita tidak teratur. Jadi hanya jalan kalau pas kita sebagai pemiliknya inget gitu ya. Oh iya ya, kita ngelakuin ini gitu. Tapi tanpa perencanaan gitu ya, udah itu mempersiapkannya juga dadakan, dan akhirnya program-programnya jadi seperti kurang efektif gitu, kok nggak ada hasilnya gitu. Kok kalau yang kompetitor lain lakuin hal ini mereka bagus hasilnya, tapi kok kalau kita yang lakuin kayak nggak ada hasilnya gitu. Nah, salah satu penyebabnya itu bisa jadi adalah bukan karena idenya ya yang jelek atau bagus, tapi kita proses eksekusinya yang nggak bagus gitu. Jadi karena mungkin kurang persiapan, kurang perencanaan gitu ya, nggak mateng, akhirnya program-program yang dijalankan juga tidak efektif. Nah, solusinya adalah kita bisnis kuliner ini sangat perlu punya yang namanya sales marketing calendar ya. Jadi mungkin Mas Farhan nanti bisa kasih rekomendasi juga ya di YouTube channelnya Foodies. Ya, betul. Itu ada satu Zoom kelas ya gratis, ada di YouTube channel kita selama 2 jam, itu memperlihatkan tuh seperti apa gambaran yang namanya marketing calendar ini. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari dan mengikuti satu persatu di sana. Nah, si marketing calendar
karena namanya aja kalender, jadi ya bentuk kalender gitu. Jadi ada dari bulan Januari sampai Desember, kemudian ada breakdownnya tuh per minggu ya, karena kita bisa aja kan dalam satu bulan tuh punya dari satu program. Nah, jadi marketing calendar ini adalah satu dokumen yang benar-benar memperlihatkan aktivitas program sales dan marketing kita ini apa aja gitu ya, dilakukan kapan aja ya, dan kenapa program itu dilakukan gitu. Nanti saya akan masuk ya ke pembahasan materi nih, apa saja yang bisa kita lakukan dalam mengelola visi dan EPC ya di marketing calendar. Nah, jadi teman-teman foodpreneur yang belum punya yang namanya marketing calendar, mungkin ini yang pas banget ya, karena kan udah akhir tahun gitu ya, daripada mikirin pengen liburan tapi nggak bisa liburan, jadi mendingan di rumah atau sama tim gitu ya, bikin aja nih marketing calendar buat mempersiapkan kegiatan di tahun 2021 nanti gitu. Jadi si marketing calendar ini intinya seperti itu ya, memperlihatkan dan merencanakan program marketing apa yang mau dilakukan ya selama periode tertentu. Nah, teman-teman nggak usah terlalu terjebak. Oh, masa sih harus mikirin 1 tahun gitu ya. Nah, kalau teman-teman foodpreneurs belum pernah punya marketing calendar, itu memang harus bikin ya selama 1 tahun. Tapi nggak harus semua ide itu pasti kita eksekusi tanpa pertimbangan apa-apa gitu ya. Jadi saklek aja, nah tidak seperti itu. Tapi kita bikin program selama 1 tahun. Nanti setiap kali kita mau melakukan eksekusi, tentu kita harus menghubungkannya dengan kondisi saat itu ya. Trennya masih betul atau enggak, situasinya dengan bisnis kita saat itu masih cocok atau enggak, segala macam. Nah, tapi enaknya nih kalau teman-teman selama 1 tahun udah bikin, nanti tahun berikutnya itu akan jauh lebih mudah dan PR-nya pun dalam yang namanya menaikkan penjualan tuh jadi lebih mudah gitu dan lebih kebayang. Oh, tahun lalu saya melakukan program 1, 2, 3, 4, 6, dapatkan sales misalnya 600 juta. Berarti kalau saya mau punya sales 700 juta di tahun berikutnya, berarti yang tahun lalu dikerjakan, wajib dikerjakan, dan tambahannya apa gitu ya. Kadang-kadang kalau teman-teman nggak bikin marketing calendar nih, setiap kali awal tahun, jadinya kayak random lagi kan. Ya udah kita coba ini, coba itu, segala macam. Akhirnya jadinya nggak ada pola, programnya juga nggak pernah berubah. Kita juga nggak tahu ya kontribusi dari setiap program itu sebenarnya menghasilkan penjualan, meningkatkan penjualan atau enggak gitu. Jadi marketing calendar ini setelah kita punya manfaatnya banyak banget. Jadi kalau kayak perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu ya, itu tiap kali bikin tahunan tuh lebih mudah. Jadi mereka tinggal buka aja tahun ini aktivitas apa aja sih yang udah dilakukan, tinggal nyusun program untuk tahun depannya. Berarti program-program yang berhasil itu dilakukan kembali, dan program-program yang nggak berhasil nggak usah. Kemudian ide-ide tambahannya seperti apa. Jadi itu ya gambaran pentingnya kita memiliki yang namanya marketing calendar ini. Ya, nah sekarang kita masuk ya. Jadi apa nih yang perlu kita lakukan ya dalam mengelola yang namanya tadi total transaksi, kemudian average pembelian per transaksi ya di dalam marketing calendar. Yang pertama itu saya pengen teman-teman foodpreneurs itu membreakdown dulu yang namanya revenue stream ya. Jadi revenue stream ini adalah detail yang harus teman-teman di dalam marketing calendar. Revenue stream ini apa sih ya? Revenue stream ini adalah sumber pendapatan. Jadi kalau teman-teman entrepreneur punya bisnis kuliner, itu sumber pendapatannya itu bisa atau seharusnya ya, itu lebih dari 1 gitu ya. Halo? Masih kedengaran? Oke, aman ya?
Halo? Kayaknya putus-putus deh, Bu. Oke, udah lancar sekarang? Aman, aman. Coba sekali lagi, Bu. Oke, Ngomong. ya. Bicara lagi, Bu. Tes, tes. Oke, Udah, tes. aman. Oke. Udah aman ya? Aman. Oke, lanjut ya. Oke, Ya, tadi boleh kita lanjut. sampai revenue stream ya. Jadi teman-teman harus punya lebih dari satu revenue stream atau lebih dari satu sumber pendapatan nih. Misalnya teman-teman food trainer bisnisnya misalnya bikin brownies gitu ya di rumah gitu. Nah, revenue stream dari yang namanya bisnis brownies di rumah itu bisa banyak. Satu, misalnya teman-teman food trainer jual si brownies ini dengan brandnya teman-teman sendiri, kemudian dijual di GoFood misalnya ya. Nah, itu satu revenue stream tuh ya. Nah, yang kedua misalnya sumber pendapatan lainnya adalah teman-teman food trainer menawarkan kafe-kafe atau restoran-restoran yang pengen punya menu brownies, tapi mereka kan kemungkinan nggak bisa bikin brownies sendiri ya, karena prosesnya panjang, tidak sesuai dengan produksinya mereka misalnya. Nah, ini bisa jadi revenue stream yang kedua, yaitu B2B misalnya ke kafe-kafe. Nah, itu contoh ya bahwa berbisnis brownies di rumah itu revenue stream-nya memang sebaiknya lebih dari satu. Yaitu misalnya yang pertama tadi jual lewat GoChannel, kemudian yang kedua itu jual ke kafe-kafe. Atau nambah lagi satu lagi revenue stream. Misalnya buka di depan satu bimbel gitu misalnya ya, buka stand ya untuk jual browniesnya dengan brand sendiri misalnya. Nah, itu bisa jadi revenue stream yang ketiga gitu ya, berarti booth gitu. Nah, itu adalah contoh ya revenue stream. Nah, buat teman-teman food trainers yang belum punya lebih dari satu revenue stream, mulai bisa mikirin nih, tahun depan itu pengen nambah revenue stream itu di mana gitu. Karena dengan nambah satu revenue stream aja gitu ya, itu bahkan bisa meningkatkan penjualan yang bisa jadi malah lebih besar dari revenue stream yang sekarang ya. Jadi bukan hanya kita ngomongin penambahan penjualan 10%, 20% gitu ya, tapi bahkan bisa jadi sama atau bahkan lebih besar dari revenue stream sebelumnya yang sudah kita garap gitu. Nah, jadi daftar dari revenue stream ini nanti teman-teman masukin di marketing calendar ya, sehingga kita tidak pernah lupa tiap bulan itu kita perlu punya program untuk setiap revenue stream kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya marketing calendar kan udah terjebak aja gitu ya dalam kesibukan gitu, mempersiapkan program ini, program itu, tapi ternyata kita lupa gitu. Oh, ternyata yang untuk B2B ke kafe-kafe tadi tuh kita tidak pernah nambah jumlah klien ya. Jadi kliennya cuma segitu aja ya. Padahal kalau kita bisa masukin program di dalam sales marketing calendar ini, wah, kalau tiap bulan bisa nambah 2 kafe aja yang beli ke kita gitu ya, bayangin udah berapa tuh unit brownies tambahan yang kita punya. Nah, jadi itu ya, yang pertama adalah teman ngelis dulu revenue stream yang digunakan ya, atau yang ingin jadi tambahan di tahun depan gitu ya. Nah, yang kedua ya, di dalam mengelola kalender ini adalah list yang namanya occasion. Ya. Jadi occasion ini tuh contoh di bulan Januari tuh ada hari raya apa aja sih ya. Kemudian di bulan Februari ada apa aja, Maret, April dan seterusnya ya. Jadi di dalam marketing kalender nanti kita gunain bagian atasnya nggak hanya hari besar yang adalah hari libur, tapi juga hari-hari yang penting atau relate dengan kita ya, perayaan-perayaan tertentu lah, misalnya kayak hari guru lah, hari bumi, Harbolnas, penting banget tuh yang namanya Harbolnas ya, jualan. Kemudian hari ibu, hari ayah, macam-macam lah, semua yang berhubungan dengan target-target kita gitu ya, itu kita list ya. Gunanya apa? Gunanya ada 2 nih. Yang pertama, gunanya itu adalah kita tidak akan pernah kehilangan momen ya. Contoh, yang namanya occasion itu harus ditulis sehingga kita tahu yang namanya long weekend itu ada di mana aja ya. Kadang-kadang nih pebisnis yang udah terlalu sibuk dengan keseharian tiba-tiba lupa kalau ternyata besok itu long weekend.
kalau kita sebagai pebisnis kuliner dengan model bisnis yang cocok gitu ya dengan long weekend, itu akan sangat penting banget yang namanya kita bikin program atau bikin sesuatu di masa long weekend. Karena bahkan peningkatan salesnya bisa kali lipat gitu ya. Kalau kita tidak ingat kalau di momen besok misalnya ada long weekend dan kita nggak sempat untuk siap-siap, akhirnya kita kehilangan momen itu gitu. Jadi akhirnya salesnya juga bisa kita dapetin gitu ya. Nah jadi itu pentingnya tuh kita nyatetin yang namanya occasion ya. Satu itu kita tidak akan pernah kehilangan momen. Terus yang kedua, yang namanya occasion ini adalah alasan kita untuk ngegodain customer. Karena yang namanya customer itu prinsipnya gini, kalau tidak ada penawaran maka tidak ada penjualan ya. Artinya penawaran kita punya produk baru misalnya, atau enggak kita lagi beli 3 gratis 1 atau beli 5 harga coret. Nah itu penawaran. Kalau kita tidak pernah atau tidak sering melakukan penawaran, akhirnya penjualan juga ya lebih kemungkinannya akan lebih kecil terjadi gitu ya. Jadi misalnya kalau kita nggak melakukan apa-apa, ada 10 customer datang ke store kita setiap hari. Tapi kalau kita sering melakukan penawaran, mungkin ada potensi kita bisa naik dari yang nggak melakukan apa-apa 10, tapi karena di hari-hari tertentu kita melakukan penawaran ya, bisa jadi di hari itu jadi 15, atau biasanya efek program kan nggak cuma 1 hari gitu, misalnya di 3 hari berikutnya bisa 15, 14, 16 gitu ya. Nanti balik ke 10 lagi lah. Terus kita adain program lagi, nanti jadi 15, 17, nanti 14 gitu ya. Jadi yang namanya occasion ini penting karena inilah alasan kita untuk yang namanya bikin penawaran. Nih karena hari ibu gitu ya. Makanya beli yang itu dapat 20% diskon atau 10% diskon. Kadang-kadang kalau teman-teman foodrunners kalau bisnis kitanya masih kita kelola sendiri ya, itu yang paling penting itu kan sebetulnya nilai rupiah dari keuntungan yang kita dapatkan kan. Jadi nggak apa-apa beli 3 diskon 10%, toh kita keuntungannya jadi bertambah banyak. Kalau kita nggak ada program itu mungkin sama sekali nggak dapetin sales gitu ya. Tapi karena ada program itu, orang yang tadinya nggak punya rencana untuk membeli, mereka jadi membeli dan mereka jadi membelinya lebih banyak gitu ya. Nah itu adalah salah satu gunanya kita memasukkan tuh atau menulis yang namanya occasion ya selama 1 tahun gitu. Nah kalau occasion ini sifatnya wajib ya, jadi harus ditulis dan kemungkinannya kan nggak berubah cukup banyak ya. Kalau program kita bisa ubah-ubah, tapi kalau yang namanya tahu nih sepanjang tahun 2021 nanti long weekend di mana aja, kemudian Ramadan di mana, Lebaran di mana gitu ya, Natal tahun baru atau occasion lainnya yang berpengaruh terhadap pola dari customer kita gitu. Nah itu harus banget dimanfaatkan oleh kita sebagai pebisnis kuliner. Jadi kita memanfaatkan itu untuk punya alasan menawarkan ya. Nah ini yang kedua ya Mas Farhan. Jadi yang pertama tadi adalah revenue stream dan yang kedua ini adalah occasion ya. Masuk ke yang ketiga ya. Nah, betul. Jadi yang ketiga ini kita udah mulai masuk ke yang namanya program nih. Jadi setelah teman-teman foodpreneur tahu revenue streamnya apa, kemudian ada occasion-occasionnya apa aja, kita bikin yang ketiga ini namanya adalah program peningkatan transaksi ya berdasarkan revenue stream itu. Jadi contoh ya, pokoknya yang nomor 3 ini fokus ke peningkatan transaksi dulu aja. Gimana caranya supaya per hari misalnya selama ini ada 10 orang yang beli ya melalui revenue stream kita yang pertama. Misalnya revenue stream kita yang pertama nih dine in gitu ya, orang datang ke store kita. Nah per hari 10. Gimana biar naik nih? Misalnya per hari pengen jadi 12 orang atau 12 orang. Kalau dikali 30 ya, itu udah jumlahnya peningkatannya signifikan kan. Peningkatannya sekitar lebih dari 10% ya. Nah, itu kita perlu bikin programnya seperti apa ya. Contoh, misalnya kita pikirin gimana ya caranya supaya
lebih banyak orang yang datang ke tempat kita. Oh, ternyata di sekitar store kita nih ada daftar pusat aktivitas apa aja. Ada sekolah, ada kantor, ada masjid, ada macam-macam lah. Nah, kemudian kita coba pikirin kenapa yang datang ke store kita itu hanya 10 orang. Apakah mereka selama ini jangan-jangan nggak tahu kalau kita ada gitu ya. Terus kita juga bisa benchmark ya ke kompetitor kita yang kira-kira memenuhi kebutuhan yang sama. Jadi misalnya kita tempat siang, kita coba lihat tempat makan siang di sekitar kita. Mereka itu selama 1 hari tuh punya transaksi berapa orang yang datang gitu ya. Kita bisa kalkulasi itu ya dengan melakukan kalkulasi. Nah, di situ kita bisa tuh bikin program, oke, dalam revenue stream dine-in atau data store itu programnya apa aja untuk meningkatkan dari berapa jadi berapa ya, misalnya dari 10 per hari pengen jadi 15 per hari. Programnya apa? Satu, menyebarkan flyer ya misalnya ke sekolah-sekolah di sekitar store, atau misalnya programnya 2, menghubungi petugas-petugas di sana ya dan meminta mereka menjadi agent gitu ya, misalnya ada orang HRD di kantor bank-bank atau apa ya, kita datengin, kita kasih tahu, kita kasih kartu nama, kita kasih produk sampling segala macam ya. Nah, program-program sales dan marketing ini tujuannya spesifik, yaitu untuk meningkatkan jumlah transaksi dari dine-in ya dalam 1 hari. Nah, itu contoh. Terus contohnya lagi misalnya meningkatkan transaksi di revenue yang lain gitu. Misalnya kita punya revenue itu nasi kotak gitu ya, nasi box. Jadi kan revenue pertama dine-in ya, orang datang. Revenue kedua misalnya nasi box ya. Nah, per hari nih selama ini kadang-kadang ada yang beli, ada yang enggak gitu ya nasi box. Seminggu misalnya 50 yang beli. Nah, gimana nih caranya atau program apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan jumlah transaksi pembelian nasi box. Nah, akhirnya kan jadi kepikir ya, lebih mengerucut soalnya nih ide-idenya. Contoh, bikin paket sedekah misalnya, jadi kita state gitu, misalnya setiap hari Jumat menjadi hari sedekah, nama paketnya, runners lah. Kemudian dikirim gitu ya ke kenalan, ke teman-teman semua, ke database gitu ya, enggak ke kantor di sekitar. Kalau mereka juga bisa join untuk istilahnya bersedekah gitu ya melalui nasi box. Nah, itu salah satu tuh contoh program untuk meningkatkan transaksi di revenue stream nasi box ya. Macam-macam lah, apalagi ya contohnya misalnya revenue streamnya tadi kayak misalnya jual brownies di rumah ya, revenue streamnya itu adalah punya booth di depan bimbel misalnya, itu kan revenue stream. Nah, apa program peningkatan transaksinya gitu ya. Misal paling gampang banget, nggak usah pakai IT teknologi lah, tapi bikin kartu tuh yang ngumpulin cap misalnya ya. Kan kalau anak-anak bimbel kan mereka datangnya rutin kan, jadi seminggu mungkin mereka bisa 3 kali, 4 kali gitu ya. Tapi misalnya kalau selama ini mereka belinya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi karena kita lagi punya program cap, misalnya mereka bisa bertransaksi lebih sering gitu. Nah, itu dapat lagi programnya ya. Jadi yang nomor 3 ini adalah pokoknya teman-teman foodplanners list ya program-program untuk meningkatkan transaksi per revenue ya. Bikin tuh misalnya Januari mau melakukan program apa aja, Februari mau melakukan program apa aja. Nah, hubungannya sama occasion tadi, nah tinggal dihubung-hubungkan tuh ya. Jadi misalnya kalau kita ngeluarin satu cap kan, ya masa nggak ada tematik campaign-nya gitu ya. Orang juga jadi lebih susah mengingat. Tapi kalau misalnya karena lagi ada hari persahabatan gitu, jadi misalnya waktu itu perlu tema aja. Jadi misalnya festival gitu ya, festival friendship gitu. Jadi dalam rangka friendship ini brand kita itu ngeluarin promo, ngumpulin 10 cap dapat bonus apa gitu ya. Nah, itu hubungan
cara kita menghubung-hubungin antara program sales dan marketing kita dengan yang namanya occasion tadi. Nah, itu saya udah praktekin sendiri ya, maksudnya yang namanya customer itu benar-benar tergantung dari seberapa sering kita melakukan yang namanya penawaran ya. Jadi kreativitas itu juga akan sangat bermain sekali ya di sana, karena dari situ customer kita itu akan istilahnya tergiring ya, atau misalnya jadi tidak sadar gitu ya kalau ternyata mereka jadi timbul keinginannya, padahal sebelumnya mereka nggak ada rencana untuk beli produk kita, tapi karena kita ngeluarin sesuatu yang baru, menarik gitu ya, mereka akhirnya jadi membeli walaupun sebelumnya nggak ada rencana gitu. Macam-macam sih TC ya, total transaksi. Bisa juga kayak gini, misalnya ini sering banget nih strategi ini dipakai ya. Jadi misalnya kita punya produk minuman gitu ya, kemudian kita bekerja sama gitu ya, atau pakai satu karikatur tertentu gitu ya. Tapi kalau pakai karikatur harus ada license-nya ya. Itu contohnya misalnya seri yang Hello Kitty gitu misalnya. Nah, kenapa sih harus ada seri Hello Kitty? Nah, itu sebetulnya untuk meningkatkan total transaksi juga gitu ya, karena mereka yang fanbase-nya Hello Kitty ya, atau misalnya sekarang kan lagi hype banget K-drama ya. Nah, itu juga bisa pakai tuh campaign-campaign yang mendekati ke sana supaya orang-orang yang juga istilahnya fanbase-nya mereka jadi tertarik juga, atau minimal apaan tuh gitu ya, soalnya sesuatu yang mereka suka itu ada di dalam brand kita. Nah, itu salah satu usaha untuk meningkatkan total transaksi. Dari yang awalnya mereka bukan customer kita, tapi karena kita istilahnya punya campaign tertentu, akhirnya menarik minat mereka dan mereka jadi customer kita. Gitu. Nah, itu yang ketiga, Mas Hanan ya, yaitu program peningkatan transaksi ya per revenue stream. Oke, mungkin saya ini aja ya, saya summary sedikit aja sih. Yang untuk yang pertama sih dari mulai TC dan APC, dan sudah dijelaskan juga sih maksud dengan TC APC itu apa sih gitu kan. Terus yang keduanya marketing kalender nih yang sangat penting sih, maksudnya kita juga harus tahu gitu kan, memprogram setiap bulannya gitu kan. Misalkan ini ramenya di mana sih, bulan apa sih dan sebagainya gitu kan. Itu menjadikan pegangan untuk tahun depannya supaya kita tidak melakukan hal yang sama di bulan lalu gitu kan. Nah, selanjutnya ada revenue stream gitu, juga sangat penting sebenarnya. Ini dibilang sangat penting ya Bu ya, maksudnya kayak semua yang ada di sales marketing itu sangat berpengaruh untuk menaikkan sales kita juga gitu kan. Dan occasion juga termasuk ya, contohnya occasion ini tuh kayak Hari Pahlawan, ada kampanyenya yang pakai baju merah putih, atau yang bisa Pancasila dan sebagainya, dapat minuman dan sebagainya. Itu kan sebagai contohnya yang seperti itu gitu kan. Apalagi sekarang mau Christmas dan Imlek ya, dan pasti banyak varian-varian yang dimana mereka tuh, ayo nih apa sih yang lagi Imlek tuh, apa dodolnya kah atau apanya gitu kan. Nah, yang selanjutnya juga meningkatkan program-program juga. Nah, itu juga berdasarkan dari occasion tersebut gitu kan ya, dengan kita menawarkan. Kayak contohnya sih yang saya sering dapetin tuh kayak di jalan sih Bu ya, kayak orang tuh ngasihin flyer dan sebagainya. Bukan ke apa sih, kayak nggak selamanya F&B sih, banyak juga yang butuh dana dan sebagainya gitu. Tapi ini ada sih beberapa kayak makanan gitu kan, openingnya baru dan sebagainya, banyak promosi yang diberikan oleh outlet tersebut gitu kan. Gitu, bener-bener kayak itu benar-benar sangat menarik sih. Maksudnya kayak berpengaruh banget sama outlet kita, dan sales kita tuh meningkat signifikan gitu kan, yang kitanya nggak tahu gitu kan, marketing kalender itu seperti apa gitu kan, occasion tuh apa sih sebenarnya tuh, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Stefani juga benar-benar sangat jelas gitu kan. Nah, saya ada informasi dikit ya Bu ya. Nah, ini sebenarnya kita nggak nyambung kalau misalkan ke operasional nih. Nah, kita tuh ada informasi tentang restoran manager ya Bu ya. Nah, restoran manager itu program terbaru dari Foodies yang memberikan step by step bagaimana mengelola restoran yang mendatangkan sales dan profit. Nah, kan masuk ya Bu ya, jadi kan dari marketing kalender terus ke sales dan profit yang bisa step by step kita mengetahuinya itu di restoran manager. Nah,
tujuannya tuh apa sih secara operasional gitu, dan yang didapat tuh apa aja ya. Contohnya prinsip dasar SQC, service quality dan cleanliness gitu kan, mengelola shift yang efisien, mengoptimalkan profit dan sales, dan masih banyak lagi yang didapatkan di Restaurant Manager ini. Nah, yang akan dimulai besok ya Bu ya, tanggal 28 sampai tanggal 29. Sebenarnya 2 bulan itu ada jadwalnya sih. Kita berjalan tuh bulan November akhir, Desember sampai bulan Januari sebenarnya. Nah, untuk yang online class-nya tuh di tanggal besok ya, 28 sampai tanggal 29. Nah, untuk gimana sih cara daftarnya, gampang aja nih, tinggal klik linknya di bit.ly restoran manager, restorannya R-nya gede, manajernya M-nya juga gede, besar, di strip, S-nya juga besar. Atau boleh langsung ke nomor CS-nya Foodies, yaitu di nomor di 0813 12 14 7974. Oke. Mungkin nah, ini kayaknya ada yang bertanya deh Bu tentang perihal ini. Saya bacain aja Bu ya. Dari Alfian ya. Budgeting di marketing calendar gimana sih gitu kan? Diambil berdasarkan apa? Cara hitungnya gimana? Boleh dijelaskan Bu? Oke, nah Alfian ya. Jadi pertanyaan bagus ya tentang budget ya, karena benar banget program yang kita lakukan itu semuanya nggak boleh lebih dari budget. Jadi untuk menentukan budget marketing kita harus punya yang namanya profit and loss projection ya. Artinya saat kita mengelola bisnis kuliner kita ini, kita tahu dalam 1 bulan ya itu komponen biaya kita ini apa aja. Jadi teman-teman harus cari ya di materinya Foodies ya, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis juga ada profit and loss projection. Itu bentuknya tabel ya, jadi di paling atas itu ada sales kita. Misalnya per bulan itu salesnya misalnya 500 juta. Nah, di sales 500 juta ini komponen breakdown ke bawahnya apa aja ya. Ada COGS atau HPP ya, berapa persen, misalnya 30%. Habis itu ada biaya operasional ya, biaya operasional biasanya terdiri dari SDM, sewa tempat ya, bayar IT, apapun itulah. Itu berapa persen tuh, misalnya 20% gitu ya, berarti kan sisa 50%. Nah itu ada biaya-biaya apa lagi tuh, nah itu semuanya tercakup yang namanya profit and loss projection. Kalau kita harus punya yang namanya profit and loss projection supaya kita tidak capek tapi tiba-tiba kita rugi ya. Kalau misalnya kita udah bikin profit and loss projection, kita tahu target sales yang kita perlu capai berapa dan maksimal budget dari setiap komponen itu berapa. Jadi misalnya jumlah SDM nggak bisa sekian karena budgetnya segitu. Masuk penting ya. Nah, beda-beda bisnis itu kadang-kadang komposisi persentasenya beda-beda. Jadi misalnya teman-teman keuntungan bersihnya tuh ya, yang paling bawah ini menarget berapa gitu ya. Beda-beda bisnis, beda-beda angkanya, beda-beda skala juga beda-beda angkanya. Kadang-kadang contoh misalnya kayak bisnis kuliner yang udah TBK ya, udah perusahaan terbuka, udah IPO, mungkin keuntungan mereka itu cuma berapa, 1% gitu ya, yang bagian bawahnya keuntungannya. Tapi 1% itu dikali berapa gitu ya salesnya gitu kan, mungkin bisa angkanya udah nolnya udah banyak banget gitu. Jadi keuntungan 1% itu juga angkanya besar. Tapi kalau misalnya yang masih baru gitu ya, mungkin keuntungannya secara persentase pun bisa besar gitu. Misalnya bisa 10%, bisa 20%, bahkan bisa 30%. Kalau kita bisa mengelola bisnisnya ini dengan hemat gitu ya. Artinya misalnya nggak sewa tempat gitu, tapi misalnya pakai sambil tempat yang mana, segala macam lah. Nah, komposisi ini sebetulnya yang akhirnya budget marketing itu kadang bisa beda-beda juga. Contoh, kalau misalnya kita punya fisik store gitu ya, kita punya tempat, berarti kita ada biaya sewa. Nah, kadang-kadang komposisinya itu, biaya marketingnya mungkin tidak bisa sebesar kalau bisnisnya bisnis online misalnya. Kalau bisnisnya bisnis online, tidak ada sewa tempat ya, akhirnya biaya marketingnya bisa besar.
Kalau yang di fisik store gitu ya, mungkin umumnya biaya marketing itu sekitar 10% ya, rata-rata gitu ya, yang amannya lah. Tapi bener-bener lah strategi beda. Kadang-kadang ada yang secara strategi diambil misalnya karena bisnisnya baru, jadi di 1 tahun pertama atau 6 bulan pertama gitu ya, biaya marketingnya digedein. Jadi misalnya 30% supaya awareness-nya kebangun lebih besar dulu ya, kemudian bisa akuisisi customer lebih banyak, baru nanti di tahun kedua misalnya biaya marketingnya diturunin jadi tinggal 10% misalnya. Karena misalnya database dari tahun pertamanya udah punya dan dikelola lagi ya, supaya penjualan itu bisa tercipta tidak hanya dari customer yang baru. Nah, terus juga tadi contohnya misalnya bisnisnya online, jadi si komponen persentase biaya marketingnya bisa lebih besar karena komponen biaya lainnya itu lebih kecil atau bahkan tidak ada. Jadi mungkin jawabannya seperti itu, Mas Farhan. Jadi beda-beda model bisnis ya, itu beda-beda persentasenya, tapi yang pasti harus punya yang namanya tadi profit and loss projection, di mana di situ ada target biaya marketing setiap bulannya berapa. Kalau mau ya, lah ya, itu ya sekitar 10% lah sampai 15 atau 20% tergantung dari model bisnis dan kesanggupan dari si bisnisnya saat itu kondisinya. Gitu. Oh ya, nyambungin juga nih Mas. Tadi kan ngomongin tentang restoran manager ya. Jadi kalau teman-teman foodpreneurs yang udah punya tim ya, sebenarnya marketing kalender ini harus dibikinnya itu sama timnya gitu. Jadi itulah kalau di perusahaan-perusahaan yang udah jalannya lebih dari 1 tahun ya, atau misalnya sistem marketingnya udah berjalan, makanya disitulah ada yang namanya meeting tahunan. Nah biasanya di bulan Oktober gitu ya. Nah itu waktunya tim kita itu kita minta untuk menyusun marketing kalender untuk tahun depan. Jadi si restoran manager ini kan punya tanggung jawab sales sama tanggung jawab profit juga gitu ya. Jadi cara mereka bisa mencapai sales dan profit itu adalah dengan membuat yang namanya si marketing calendar. Ada sih di bahasannya seperti gimana caranya ya untuk menggarap yang namanya trading area, karena yang namanya kalau teman-teman trainer sudah punya orang kepercayaan gitu ya yang ngelola satu tempat gitu misalnya, nah sampai mereka diam aja di restorannya gitu atau di tempat bisnis kulinernya, tapi pertanyaannya apakah mereka tahu dalam radius 5 kilo tuh ada fungsi apa aja sih gitu ya, kemudian udah kenal sebelum gitu ya fungsi-fungsi itu kayak sekolah, kampus, rumah sakit segala macam tuh mereka udah tahu belum kalau kita ada ya, udah tahu belum produk kita apa, tahu belum kontaknya, kita secara rutin memberikan penawaran atau enggak gitu ya. Nah jadi itulah gunanya si marketing kalender ini untuk dijadikan resource atau orang kepercayaan kita yang ngelola bisnis kita itu untuk ngejalanin program-program promosi. Mungkin lanjut ke beberapa poin terakhir ya Mas Farhan ya, mungkin sebelum boleh, silakan. Oke, tadi kita udah sampai yang ketiga ya. Nah, yang keempat ini sebetulnya sama dengan yang ketiga, yaitu kita nge-list program-program untuk meningkatkan average per check-nya ya. Jadi kalau tadi kan untuk ningkatin total transaksinya. Kalau sekarang kita bikin nge-list ya program-program untuk meningkatkan jumlah transaksinya. Average ya, nilai per transaksi. Contoh paling gampang gini, per revenue stream ya sama. Contoh misalnya dine in nih. Nah, kita perlu tahu nih misalnya selama ini orang-orang yang datang sekali belanja nih nilai struknya misalnya 30.000. Nah, mereka tuh 30.000 beli apa aja? Oh, ternyata mereka beli makanan satu ya. Kemudian ada yang beli minuman, ada yang enggak gitu ya. Nah, minuman yang kita jual ini kayak gimana gitu ya, kita bisa review juga gitu. Oh, ternyata karena memang kita cuma jualnya es teh tawar sama es teh manis sama air mineral, akhirnya banyak juga orang yang nggak beli minuman gitu ya. Nah, salah satu programnya nih bisa juga kita jual misalnya minuman yang lebih kekinian atau yang lebih menggoda lah ya, kayak misalnya jual es kopi susu gitu. Nah, itu kan lagi ngetren banget.
kadang-kadang kan kita bisa tuh manfaatin yang namanya peningkatan penjualan tuh dengan riding the trend ya. Yang lagi tren nih apa, kalau misalnya cocok ya harus dicocokin juga dengan kemungkinannya bisa atau enggak, masuk atau enggak dengan konsep. Tapi kalau bisa masuk, why not kita jual gitu ya. Oh ternyata karena kita jual es kopi susu dari 20 pembeli per hari, ternyata ada 10% nih yang jadi beli es kopi susu. Akhirnya peningkatan penjualannya bisa terjadi karena biasanya harga es teh tawar itu misalnya harganya 4.000, tapi kalau misalnya es kopi susu kita bisa jual harganya 15.000 misalnya. Nah itu contoh ya, cara kita naikin transaksi. Terus udah disediain kayak pangsit goreng kerupuk-kerupuk gitu belum di meja gitu ya. Kadang-kadang ada di tempat makan ya, misalnya ini harga kerupuknya juga lebih mahal daripada harga makanannya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak sadar gitu karena memang suka juga nyemil misalnya jadi beli. Nah itu juga program untuk meningkatkan average per jam. Sekaligus menjawab pertanyaan tentang budget tadi ya. Kadang-kadang yang namanya program itu tidak selalu harus keluar biaya juga. Banyak banget program yang hanya perlu dilakukan. Jadi kadang-kadang nggak perlu biaya, tapi hanya perlu dilakukan gitu. Nah, bener. Nggak punya planning kan, akhirnya nggak akan pernah dilakukan kalau nggak punya planning. Karena setelah punya planning aja kita harus bagi tugas kan. Ini harus dilakukan oleh siapa nih gitu ya. Karena misalnya semuanya udah sibuk gitu ya. Nah, jadi itu poin yang keempat dalam mengelola TCAPC di dalam marketing calendar adalah membuat daftar program-program peningkatan average per transaksi ya, per revenue stream tadi ya. Contoh lagi kayak tadi misalnya contohnya bisnis brownies di rumah, revenue streamnya dia misalnya yang jual toko online. Nah, tambahin variasi dari browniesnya menjadi brownies premium, itu juga naikin APC ya. Jadi misalnya ada 10 langganan, karena kita cuma punya produk reguler, ya 10-10-nya beli produk reguler. Tapi kalau kita ngeluarin brownies dengan premium coklat, atau misalnya brownies dengan matcha ya, premium matcha, mungkin dari 10 pembeli ada 3 atau 4 yang jadi belinya yang premium, 6-nya tetap beli yang reguler. Nah itu kan udah naikin average per transaction juga gitu ya. Oke, nah itu poin yang keempat ya Mas Farhan. Paling saya masuk ke poin yang terakhir ya terkait marketing calendar ini yang juga sangat penting karena berhubungan dengan apakah program ini akan dijalankan atau tidak. Poin yang kelima ini adalah penugasan ya. Jadi marketing calendar ini tuh perlu menjadi alat kerja ya. Kalau di internal saya sama tim itu kita suka bilang dashboard ya. Jadi istilahnya apa sih yang harus terbuka setiap hari di komputer oleh tim kita ataupun kita ya, ataupun semua orang yang ada di dalam organisasi kita ya, itu sih marketing calendar ini. Jadi orang marketingnya tahu lagi ada program apa, orang operasionalnya juga tahu ya, kemudian orang finance juga tahu gitu ya. Jadi si marketing calendar ini bisa menjadi dashboard yang menyatukan juga divisi-divisi ya, supaya tahu program-program apa aja nih yang berjalan, dan artinya kalau planning ini dibuat dan ditugaskan ke seseorang menjadi ukuran kerja atau KPI seseorang, barulah ini pasti akan berjalan. Dan kalau ini berjalan, ya kan baru bisa berkontribusi ke yang namanya peningkatan sales tadi. Oke, kira-kira itu Mas Farhan. Jadi poin yang terakhirnya adalah pastikan ditugaskan ya, atau penugasan ya, pastikan ditugaskan ke salah satu tim kita atau kita yang menjadi PIC. Oke, mungkin itu bener-bener detail banget ya Bu ya. Mungkin ini kan waktu bentar lagi ya. Karena ini ada satu pertanyaan lagi mungkin Bu ya untuk menjawab dari tema kali ini dari Rio Giovanni. Kak, apakah ada contoh marketing calendar yang udah dibuat sama tim Foodies? Nah, itu ada banget. Jadi di YouTube Foodies ya. Nanti masuk aja ke YouTube Foodies. Itu ada, mungkin search aja marketing calendar ya. Itu ada Zoom kelasnya yang bisa ditonton free sekitar 2 jam ya. Sebenarnya kalau format mah screen capture aja dari
videonya terus bikin di Excel tuh itu nggak lebih dari 5 menit sih. Dan kadang-kadang kan Ya. beda-beda kompleksitas dari bisnis itu beda-beda format juga gitu. Yang penting Iya. row ke kanan dan row ke bawahnya itu prototipe-nya sama. Ada di Zoom kelas yang di YouTube channelnya Foodies. Iya. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan nih dari ini, kayaknya satu lagi ya Bu ya. Dari Herial Givari. Kak mau tanya, sorry, soal teritori manajemen di bisnis F&B apa aja sih yang perlu dinotis? Oke, mungkin maksudnya fungsi kali ya. Iya, Jadi kayaknya. kalau menurut saya sih fungsi yang paling strategis itu fungsi keuangan ya. Jadi jangan suka salah urutan ya. Keuangan itu bukan di paling terakhir, tapi keuangan itu di paling depan. Keuangan yang Ya. seperti apa itu bukan soal pencatatan keuangan, tapi perencanaan kita terhadap bisnis kita ini seperti apa. Berapa tingkat penjualannya, berapa keuntungan yang kita mau, berapa jangka waktu pengembalian modal usaha kita gitu ya. Pokoknya itu harus ada dulu, baru kita take action untuk mengeksekusi. Jadi jangan kebalik gitu ya. Jadi yang pertama menurut saya sih keuangan. Terus yang kedua itu adalah marketing ya. Karena kalau yang namanya tidak ada customer yang beli, akhirnya kita nggak bisa ngomongin apa-apa gitu ya. Jadi yang pertama marketing, sama yang ketiga itu adalah operation. Jadi mungkin itu 3 yang paling penting ya. Operation tuh artinya bagaimana kita bisa memenuhi apa yang udah kita janjiin di marketing ya. Jadi misalnya udah ngejanjiin bahwa ini adalah produk yang enak segala macam ya. Kalau misalnya ada pembeli, proses yang kita lakukan harus bisa dipastikan produk yang udah kita janjiin ini terdeliver. Dan kadang-kadang yang suka kita miss juga, kita pengennya salesnya tinggi ya, 1.000 customer per hari gitu. Pertanyaannya kita benar-benar bisa melayani 1.000 customer per hari atau enggak gitu. Nah, itu dari sisi operation tuh yang harus persiapkan sejalan dengan pertumbuhan agresivitas marketing kita. Oke, mungkin cukup jelas ya, Kak. Siapa ini ya? Saya lihat dulu. Kak Herial. Ya. Oke, ya betul. Nah, udah Q&A-nya udah beres nih. Nah, saya pengen nanya satu lagi. Saya ya pribadi, tips apa sih yang untuk marketing kalender yang bener-bener tips and trick lah ya, bisa dibilang ya, tips and trick mengaplikasikan marketing kalender ini tuh? Ya, jadi tips paling pentingnya itu adalah menjadikan marketing kalender ini sesuatu yang rutin ya, yang ada gitu ya. Karena saya yakin teman-teman food trainer di sini masih banyak juga yang belum memiliki marketing kalender ini. Jadi eksekusi deh, coba bikin dari yang sederhana aja nggak apa-apa. Yang penting ada dokumennya dan ada pegangannya, biar bisnisnya lebih rapih ya. Jadi peningkatan salesnya juga bisa lebih konsisten terjadi. Ya, oke, tipsnya bener-bener. Yuk, buat foodpreneur Indonesia wajib. Boleh ya wajib, harus banget nih gitu kan. Nih sebelum kita menyudahi Foodies on Sharing kali ini, kita foto-foto dulu ya Bu ya. Nah, untuk foodpreneur boleh di screenshot, terus jangan lupa di tag foodies.id dan Ibu Steph Kurniadi. Oke Bu ya, kita mulai fotonya Bu ya. Oke, 1, 2. Oke, Ibu terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga udah ngasih informasi tentang marketing kalender ini. Semoga bermanfaat bagi foodpreneur di seluruh Indonesia dan Ibu juga selalu sehat selalu. Oke. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Selamat sore. Sore. Oke, foodpreneur yang masih belum kejawab Q&A-nya mungkin lain waktu bisa dijawab. Nah, saya mau ingetin lagi nih, untuk yang belum daftar 2 bulan sekolah restoran manager, boleh langsung cari di Instagram Foodies-nya, nanti boleh langsung di linknya di bit.ly restoran manager strip S atau ke CS Foodies di 0813 1214 7974. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.